Pramuka ini saya katakan tadi, ya, kegiatannya itu belajar sambil bermain, ya kan. Kemudian ada edukasi, ada pendidikan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat podcast Dwi Tunggal, bersama saya Habib Sidar Aldafa dari Kabir Siap Podcast langsung perguruan Dwi Tunggal Tanjung Morawa. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial sekaligus untuk memperingati Hari Pramuka besok. Hari ini kedatangan Kakak Ibnu Hajar sebagai pemerhati Pramuka. Betul tidak, Kak? Ya, pemerhati, pembina juga. Gitulah kira-kira. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita mulai ya podcast kali ini. Kak, apa kabar, Kak? Alhamdulillah, sehat. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, boleh Kak perkenalan diri dulu ke penonton? Oh, baik, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin hari ini saya mendapat kehormatan untuk hadir di perguruan Dwi Tunggal Tanjung Morawa sebagai mantan Kamabiran, mantan Kakwaran. Hari ini hadir dalam rangka spesial untuk Hari Pramuka besok, 14 Agustus. Nama Ibnu Hajar, alamat di Jalan Sungai Hilir, Tanjung Morawa. Kalau latar belakang pendidikannya, Kak? Pendidikan sama seperti rakyat Indonesia ini, SD, SMP, SLTA, kemudian S1, satu pendidikan dan S1 bidang sosial politik. Politik. Oke. Pertanyaan pertama, Kak. Sebelum itu, selamat Hari Pramuka ke 65 tahun. Bisa Kak ceritakan sedikit, Kak? Sejak kapan Kakak dan bagaimana awal mula terjun dan berkarir di dunia kepramukaan? Awal mula itu gimana? Saya mulai mengenal pramuka ini sejak SMP. SMP saya itu dulu namanya SMP bersubsidi. Jadi sekitar tahun 80-an sudah terlibat di gerakan pramuka. Tapi itu perlu saya kritisi pertanyaannya bahwa pramuka ini bukan karir. Pramuka ini bukan karir, pramuka ini hanya pengabdian aja. Itu dia. Kak, ini pertanyaan pribadi. Sebenarnya pramuka itu ngapain, Kak? Ya, pramuka ini sebenarnya kegiatan yang intinya itu belajar sambil bermain. Bermain sambil belajar. Karena di dalam permainan itu juga ada pesan-pesan edukasi pendidikan yang dipelopori oleh Baden Powell. Tujuan pramuka itu kayak bertahan hidup gitu, kayak ngajarin ilmu bertahan hidup itu bagian daripada kegiatan kepramukaan ya. Ya mereka bisa hidup di alam ya dengan bekal pengetahuan tentang bagaimana bisa hidup di hutan, kemudian di gunung. Ya. Intinya pramuka itu adalah pembentukan karakter. Ya. Ini menurut saya benteng terakhir. Kalau ini sudah hancur, ya, generasi ke depan kita sulit memprediksinya bagaimana. belajar disiplin gitu, Kak. Karakter. Apa kesan pertama atau pengalaman yang paling berkesan saat mulai ikut di pramuka dulu, Kak? Nah, yang paling berkesan itu ketika kita berubah itu naik dari penggalang ke penegak. Itu ada namanya pelantikan ya di penegak itu. Kayak pangkat gitu, Kak? Ya, enggak, di pramuka ada siaga, ada penggalang, ada penegak. Profesi ya gitu. Dari segi usia itu dibedakan ya. Usia sekian sampai sekian itu di siaga. Ada beberapa kelas ya. Ada usia sekian dan penggalang. Dan usia sekian naik ke penegak. Di penegak itu yang saya berkesan itu ketika kita diterima di ambalannya, di Dewan Ambalan namanya, ada tradisi dilaksanakan di kecamatan. Lampung Purba itu menurut saya yang paling berkesan pada waktu masa-masa itu. Pas pertama kali Kakak ikut pramuka itu
apa yang bikin kakak serius pengen ikut di pramuka terus sampai sekarang gitu? Ya, pramuka ini saya katakan tadi, ya, kegiatannya itu belajar sambil bermain, ya kan. Kemudian ada edukasi, ada pendidikan di dalamnya. Saya yakin bahwa kegiatan pramuka ini banyak sekali manfaatnya. Ketika hari ini anak-anak muda yang sibuk dengan gadgetnya ini, ya, Jadi pramuka. pramuka juga menyiapkan teknologi seperti hari ini kan sudah anak pramuka ini, sudah anak pramuka. Di usia 65 tahun ini kak, apa keunggulan utama pramuka dibandingkan dulu dalam membentuk karakter generasi muda? Sebenarnya tidak ada keunggulan-keunggulan ya. Dia berjalan saja ya. Yang intinya memang ini adalah benteng terakhir ini pramuka ini dalam rangka membentuk generasi muda supaya generasi muda itu berkarakter itu adab, akhlaknya, moralnya di situ. Makanya di pramuka itu ada namanya janji Trisatya, ada Dwisatya. Itu dia. Berarti nggak ada yang berubah dari dulu sampai sekarang? Beda. Perubahan itu ya regulasinya apa dan sebagainya. Tapi kalau tujuannya tetap sama, membentuk karakter. Coba. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pembina dan anggota pramuka di era sekarang? Di teknologi sekarang yang dihadapi. Dan kita pembina tak bisa lagi berkutat dengan tradisi-tradisi yang lama. Misalnya kegiatan penjelajahan misalnya kan, kegiatan apa namanya, perkemahan di tempat-tempat yang ya seperti biasa. Sekarang sudah bisa bergeser ya. Penjelajahan bisa tidak hanya di desa, di kota pun sekarang sudah bisa dengan beradaptasi dengan teknologi sekarang ini. Emang di pramuka itu nggak boleh pakai teknologi ya? Oh boleh, siapa yang tidak mau ngasih teknologi ketinggalan ini. Pramuka itu harus unggul dia. Jadi kalau selama ini misalnya Morse ya kan, ya bisa dengan teknologi yang canggih sekarang ini dengan bisa ditingkatkan lagi. Itu teknologi ini bawa dampak baik atau dampak buruk? Tergantung yang menggunakannya. Ketika dia menggunakan dengan benar, maka bermanfaat. Tapi kalau nggak benar, maka mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Iya. Saya ingat bisa sedikit kakak cerita bagaimana pengalaman kakak di pramuka, pernah menjabat sebagai apa saja dan pernah kemana saja camping. Saya pernah di Dewan Kerja. Dewan Kerja itu Dewan Kerja cabang di Serdang. Di Kaci namanya. Itu tahun 90-an. Di masa itu kegiatan yang diikuti ya banyak. Misalnya Perhati Kencana Nasional. Saya pernah ikuti Perhati Kencana Perkemahan Bakti Saka Kencana. Satuan Karya Keluarga Berencana. Kebetulan saya aktif di Saka Kencana pada waktu itu. Kemudian mengikuti Wira Karya Nasional. Wira Karya Nasional di Rembang, Jawa Tengah tahun 90. Kakak Jawa Tengah? Iya, di Rembang itu. Usia tahun 90, 68, 22 tahun sih. Sudah ikut 22 tahun. 22 tahun? Iya. Baik pramuka. Sudah ikut kegiatan Wira Karya Nasional. Banyak dong kegiatan lain yang diikuti. Ya. Kak ini sebagai pelatih apa? Hari ini sebagai pembina. Kebetulan kan dulu waktu camat. Camat itu otomatis sebagai kamabiran. Kemudian pernah jadi kakuaran juga waktu jadi sekjam. Itu jabatan. Oh, sebagai pembina, itu biasanya kegiatan sehari-harinya apa? Kegiatan apa nih? Kegiatan pramuka. Pramuka kita punya Gus Depan. Itu punya Gus Depan. Pramuka itu punya Gus Depan. Ada yang dilatih, dididik di situ. Itu kegiatannya kan tidak seperti pendidikan yang formal berjalan Senin sampai Sabtu. Kalau itu kan bisa dilaksanakan Sabtu Minggu. Kegiatannya melatih adik-adik tadi yang saya katakan, yang siaga, yang penggalang, penegak, itu tidak di hari seperti kita belajar Senin sampai Sabtu, tapi di Sabtu, di Minggu, disitulah dilaksanakan pelatihan-pelatihan di Gus Depan. Kak, saya pernah dengar tentang ini Kak, apa tepuk pramuka? Tepuk pramuka ada. Itu tujuannya apa ya Kak? Saya pernah nengok di sosmed gitu Pak, Kak, banyak yang kayak ngeremeh apa lagunya pramuka itu kan apa namanya? Yel gitu. Ya, ciri khas pramuka. Saya wajib ya kalau itu. Yang nggak dihafal pun udah orang terlalu mudanya itu kan tepuk pramuka ya. Tepuk pramuka ya kan. Itu ya. Ada lagi?
Ladang Karana 337 deh. Orang pramuka pasti tahu, udah tahu itu. Beda tempat gitu, beda tempat. Enggak sama, Sama. sama. Di Tunggal enggak gitu. Ada ya kan ya. Ya. Itu memotivasi, ya, membuat gembira, membuat semangat. Membangun semangat. Iya. Menurut kakak nih kak, bagaimana cara menarik minat anak muda zaman sekarang agar tetap aktif dan bangga menjadi bagian pramuka? Ya itu memang harus dimulai dari diri sendiri ya kan. Ketika seorang menjadi pramuka karena didasari ya dari diri sendiri, itu rata-rata berhasil. Beda orang pramuka karena dia jabatannya habis dia. Tapi ketika dari diri sendiri ya dia memang masuk, dia dari niatnya dari penggalang misalnya pernah di pendega, pembina. Saya yakin itu terus akan tertular kepada generasi berikutnya. Tapi ketika dia menjabat karena jabatannya, ketika jabatannya habis, banyak itu yang goodbye, selamat tinggal. Kak, menurut kakak pramuka ini berpengaruh nggak kak bagi kayak di masa-masa dewasa gitu, misalnya kayak di dunia pekerjaan gitu, berpengaruh? Berpengaruh. Salah satu yang mempengaruhi itu ya disiplinnya. Karakter itu banyak karakter itu. Salah satu yang bagian karakter itu apa? Disiplin. Disiplin itu dibentuk salah satunya dari pramuka ini. Nah, pramuka saya yakin ya sudah Beda lah gitu. beda. Oke, sahabat podcast di Tunggal, sampailah kita pada akhir bincang pada segmen pertama podcast hari ini. Dan kemana-mana tetap di podcast di Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Oke sahabat podcast di Tunggal, kembali lagi bersama saya Habib Zidan Aldafa dalam podcast di Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Masih dengan narasumber kita yaitu Kak Ibnu sebagai pemerhati pramuka. Sampai kita pada segmen kedua. Oke, kita lanjut ya Kak. Bisa sebagai tokoh senior, apa harapan terbesar Kakak untuk pramuka di masa depan? Harapannya tetap tetap istiqomah, tetap memberikan pencerahan, tetap menjadi inspirasi bagi tempat anak-anak muda khususnya untuk bergabung di gerakan pramuka ini. Karena yang namanya gerakan pramuka, gerakan ini nggak boleh berhenti. Kalau dia berhenti namanya nggak gerakan. Maka dia harus gerak terus seperti air mengalir terus. Jadi nanti dalam pergerakan itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nggak boleh berkutat dengan yang lama-lama gitu, walaupun itu nggak bisa ditinggalkan. Pramuka ini kan tetap ada kegiatan-kegiatan pendidikan yang model-model lama, tapi itu nggak bisa ditinggalkan. Apa itu bisa semapur, ya kan? Semapur itu kan banyak yang mungkin udah tertinggal, enggak, itu masih bisa morse, ya kan? Dalam pendidikannya banyak anak peta jalan dan sebagainya. Dengan adanya teknologi ini tetap kita kuasai juga. Ketika kita tidak beradaptasi dengan teknologi ini, kita akan ketinggalan. Kan zaman juga. Kak, saya ada dapat informasi. Kalau nggak salah pas zaman COVID-19 tuh, Kak, Ya, khususnya Tanjung Merawa ya, ada kayak pramuka ada melakukan gebrakan ya. Ya. Itu gebrakannya apa Kak? ya. Itu luar biasa masa pandemi itu. Salah satu yang kami lakukan itu sebelum saya cerita ke pandemi, kita sudah buat bedah rumah. Bedah rumah, ya. Bedah rumah, Itu. bedah rumah itu ya rumah yang tidak layak huni, kita bedah, kita bantu jadi rumah yang layak huni. Kita siapkan semua surat tanahnya, ya. Itu suatu prestasi sejarah yang tidak bisa dilupakan. Itu di desa Medan Senembah lokasi. Nah, pada saat pandemi, ketika orang-orang terbatasi gerakannya, pramuka tampil. Saat itu saya sebagai kakak waran Tanjung Rawa bersama para pembina dan adik-adik penegak itu berjibaku memberikan advokasi, memberikan bantuan-bantuan lah. Kami
keliling ya, Oke, Tanjung Merawai. akan merawat bersama tim yang dibentuk Spika untuk mengayu-ayukan agar masyarakat itu eh, hati-hati ya dalam beradaptasi ya kan dengan penularan pandemi COVID itu. Kemudian memberikan apa namanya bantuan makanan ya, makanan kepada para penderita melalui Satgas, atau kemudian ketika ada musibah ya, tiap hari pada waktu itu persoalan musibah itu, kematian itu udah nggak asing lagi, tiap hari ada ambulan yang masuk, itu tetap kita dampingi, Kehidupan. kita dampingi. Kemudian kita saya kalau nggak salah itu pas Ramadan itu, pas puasa itu kita juga beri apa namanya gerakan sahur, membagikan makanan sahur buat Untuk buka juga. ya, untuk buka juga. Kemudian kita bersama beberapa masyarakat mengumpulkan bantuan untuk para korban COVID ini ya. Itu banyak kita lakukan bersama masyarakat, itu tidak terlupakan itu ke Pramuka Tanjung Rawa pada waktu itu. Kalau boleh nanya Kak, itu dananya dari mana Kak sebenarnya? Dana pribadi atau dari Ya. donatur atau mana? Pertamanya kita dari kita dulu ya, dari kita anak-anak pramuka, kemudian simpati orang, kita bentuk posko, orang datang Sumbangan gitu. memberikan bantuan baik uang, kemudian sembako yang betul-betul bermanfaat pada waktu itu. Itu yang bergerak itu seluruh pramuka di Kami Tanjung Rawa aja dengan elemen masyarakat Tanjung Rawa. Di tempat lain juga mungkin bergerak, tapi karena saya lebih tahu yang di kecamatan ini, itu yang bisa saya ceritakan. Tapi pada intinya pramuka banyak kontribusi lah pas iya COVID lah. kontribusi dalam persoalannya. Kak, apa pesan khusus untuk para pembina, pengurus, dan seluruh anggota dalam menyambut Hari Pramuka 65 tahun? Iya. Saya berharap agar kakak-kakak pembina, adik-adik pramuka semua, agar teruslah memberikan perhatian kepada gerakan pramuka ini. Jangan pernah lemah ya, jangan menyerah, terus juga memberikan pencerahan. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa ini benteng terakhir. Pramuka ini banyak menghasilkan orang-orang hebat karena sudah tertempa. Tertempa itu saya katakan tadi banyak bagiannya ya, disiplinnya, Karakternya bagus. karena semuanya ada di pramuka itu, kan ada dasar dharma itu di 10 itu. Kalau 10 itu dilakukan, ini manusia pada umumnya lain, dari mulai takwa kepada Tuhan sampai kepada suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, itu bisa jauh-jauh, itu aja diamalkan, luar biasa kita ya. Sebenarnya saya pengen ikut pramuka Kak, cuman masih ragu karena belum tahu apa tentang pramuka ini. Itu bisa nggak Kak? Kayak kasih tahu. Makanya semuanya harus dimulai. Kalau nggak pernah kita mulai, nggak akan tahu kita. Nah, saya tahu pramuka cuma camping-camping. Tidak juga, tidak. Ternyata banyak. Iya, itu bagian daripada kegiatan pramuka. Kenapa ada camping itu untuk membentuk karaktermu juga, karakter kemandirian, ya. Bisa hidup di alam bebas ya. Nah, ketika kita hidup di alam bebas dari perkemahan itu, ya tetap sebagai manusia yang beragama yang melaksanakan kewajibannya. Ya. Kami dulu ya sholat tetap berjamaah, ya. Kemudian sosial, ya kan? Membantu gotong royong di tempat itu, ya kan? Paling tidak meninggalkan sampah misalnya di arena perkemahan, itu salah satu bentuk pendidikan yang akan terus teringat itu sampai kapan. Beda dia. Kakak kan pembina pramuka. Apa pas COVID kan tuh Kak apa ikut apa namanya acara yang bantu warga itu? Itu saya kok langsung terlibat di dalamnya. Nama acaranya apa? Kegiatannya itu bakti sosial namanya, bakti Sosial. sosial. Tidak hanya persoalan COVID, banjir semalam juga. Kita tahu apa itu? Ada daerah yang terdampak banjir ya, Aceh. di Bangsari, ya di Aceh kita juga kumpulkan bantuan, kita kirimkan juga kan. Kalau di sekarang nih ada nggak Kak rencana di rencana pramuka? Ada keberatan ngapain lagi gitu Kak? Nggak ada rencana apa gitu? Kalau kegiatan tetap banyak ya, banyak. Memang tergantung karena di pramuka itu ada strukturnya. Ya, ada struktur. Kita sebagai pembina yang mensupport ya kan, memberikan pencerahan untuk tidak berhenti dalam gerakan pramuka ini.
Jadi gerakan itu tidak harus terekspos, ya kan? Tidak harus besar, yang kecil pun banyak yang bisa kita lakukan. Ya kan? Nah, itu dia. Iya. Em, apa pesan inspirasi bagi generasi muda yang baru mau masuk atau berkiprah di dunia kepramukaan kayak yang saya bilang tadi kan? Ya, adik-adik yang ingin masuk tapi nggak pernah masuk, ya nggak akan ngerti dia. Ya, kalau hanya kita melihat apa namanya YouTube, Google itu kan hanya sekedar pengetahuan aja. Tapi kalau kita masuk langsung, karena tidak ada seleksi orang masuk pramuka ini, masuk aja, daftar latihannya. Karena beda dia latihannya tuh siaga, penggalang, ya, penegak itu beda Pak. Itu tugasnya beda-beda Kak? Beda dia latihannya, apanya dalam baris saja dia beda. Kalau siaga itu dia bulat, pembinanya di tengah. Artinya anak siaga ini masih harus kita apakan. Jaga gitu. Manggil kakak pun nggak kakak dia. Jadi Dia manggilnya bunda. Bunda untuk bunda. yang pembina wanitanya dan ayanda untuk yang laki-laki. Manggil ayunda, Ya, bunda. namanya. Tapi kalau masuk penggalang dia barisnya udah angkara dia. Udah tidak lagi bulat. Jadi Udah angkara dia. Kayak U gitu. mungkin Ya kayak itu melengkung. kan cara. Ya U. Ya. Pembina di tengah. Tapi udah mulai terlepas dia. Kalau penegak udah langsung dia. Lurus ya? Loh, apa berbanjar ya, bersap ya, bersap dari barisnya nampak ya. Bulat, siaga, angkara dia U, penggalang, bersap, penegak. Itu semua anak pramuka bisa Itu di situ ada ilmu yang didapatkan. Kenapa mesti lingkaran apanya? Dan itu harus terus banyak belajar. beda-beda nggak? Beda. Nggak, maksudnya kayak misalkan apa tadi Kak? Siaga. Siaga. Siaga itu bisa jadi bagian yang lain nggak? Atau di siaga itu aja? Ya, kalau nanti umurnya udah berubah, ya nggak bisa disiaga terus, harus berubah, dia harus ke penggalang. Oh, tergantung umur. Iya. Soalnya mau kelas 1, kelas 2 SD, kelas 3 itu biasanya disiaga dia. Siaga. Usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ya itu disiaga. Kalau di SMK SMP udah penegak. pernah nggak? Penegak. Paling tinggi apa? Pendega. Hah? Pendega. Pandega. Pendega. Umur berapa tuh? Bisa anak mahasiswa lah itu pendega itu. Pandega tuh. Itu tertinggi Pak. Ya untuk peserta didiknya ya, tapi setelah itu baru pembina. Dan itu harus belajar dulu lah. Makanya itu nggak rupa ya. Kira pramuka simpel deh. Ya, simple ya dari kacamata orang tua, artinya di dalam itu juga ada tingkat, ada nanti kayak penggalang ramu, rakit, tolak, ada ini lagi tingkatannya, ramu, rakit, terap, penegak, ya penegak itu juga ada tingkatannya, penegak bentara, penegak laksana, baru pendega, ada tanda jabatannya itu. Nggak bisa dijelaskan di sini secara. Oke. Ucapan selamat dan doa apa yang ingin disampaikan untuk seluruh keluarga besar pramuka Indonesia? Ya, besok 14 Agustus adalah Hari Pramuka yang ke-65 tahun. Harapannya saya sampaikan tadi tetaplah berada di garda ini ya, menjadi benteng. Ya. Kemudian bagi kakak pembina terus memberikan pencerahan kepada adik-adik, menjadi tauladan, jadi contoh, terutama dalam mengamalkan Trisatya dan Dasadharma. Ya, kalau itu dilakukan, dilaksanakan, hebat bangsa ini. Betul, maju lagi. Wah hebat, karena di 10 Dasadharma itu mencakup semuanya. Dari mulai takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai kepada suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dirgahayu Pramuka. Dirgahayu Pramuka. Oke lah sahabat podcast di Tunggal. Sampailah kita pada akhir bincang santai kali ini. Terima kasih untuk Kak Ibnu karena telah meluangkan waktu pada podcast yang ini. Dan terima kasih karena udah berbagi ilmu tentang Pramuka ini. Semoga Pramuka kedepannya bisa makin jaya. Oke. Saya Habib Sudran Aldafa, pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Bye-bye.